Orang yang berilmu ini, dia lebih takut kepada Allah. Taqwanya lebih sempurna. Dan tawaduknya luar biasa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ternyata semuanya ada ilmunya. Cuba melihat kerjaan yang begitu dalam mata kita susah, sulit. Tapi ternyata mereka baginya mudah sekali. Itu namanya berilmu. Mereka belajar, mereka praktik, sampai mereka menjadi hebat dalam membuatkan kain yang luar biasa seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memujikan orang-orang yang berilmu dan mengajak semua hamba-hambanya, ayo belajar ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat orang yang berilmu. Subhanallah. Orang yang berilmu ternyata posisinya tinggi di mata Allah. Allah tanya dalam Al-Quran, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti dan yakin tidak sama. Tapi ada satu hal yang harus setiap orang yang berilmu jaga. Apa itu? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, إنما يخشى الله من عباده العلماء. Subhanallah. Ya, ternyata orang yang berilmu ini, dia lebih takut kepada Allah. Taqwanya lebih sempurna. Dan tawaduknya luar biasa. Artinya, saking ilmunya banyak, tawaduknya lebih banyak. Saking ilmunya banyak, akhlaknya lebih mulia. Kenapa? Karena dia sudah berilmu. Dia sudah tahu apa gunanya itu ilmu. Karena barang siapa yang sombong, coba bayangkan, barang siapa yang sombong, itu jalur cepat masuk api neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sombong. Coba bayangkan. Gara-gara zarrah sombong, Anda masuk api neraka jahanam. Tidak boleh masuk surga. Subhanallah. Bagaimana Abi Amir? Benar Syekh, Masya Allah. Jangan sombong saya. Jangan sombong. Dengan ilmu. Betul. Ya subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku rahimakumullah, penyakit yang pertama-tama terjangkit dalam diri seorang makhluk adalah penyakit sombong. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Pelaku utama kesombongan adalah iblis. Maka orang yang sombong dengan apapun. Mungkin ada orang diberi jabatan, sombong dengan jabatannya. Diberi harta, sombong dengan hartanya. Nah, ternyata iblis tidak tinggal diam. Dia masuk juga
ke dalam diri orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, sehingga dia kemudian terjatuh dalam kesombongan seperti juga iblis. Masya Allah. Ya Rabb, ya Allah, lindungi kami dari kesombongan. Apapun ilmu yang kami punya, ya Allah, kami mungkin belajar ilmu nahwu, ilmu sarf, menghafal Al-Quran, ilmu tafsir, tapi ternyata Syekh, kita nggak bisa membuat kain tenun seperti ini, Syekh. Masya Allah, itu nenek, ibu-ibu, Masya Allah, mereka bisa menenun. Ternyata kita nggak bisa. Jadi jangan karena kita bisa sesuatu, lalu kemudian lupa bahwa di belahan sana ada orang yang punya kehebatan tersendiri yang kita tidak mampu. Karena itu, wahai yang berilmu, wahai yang kaya, wahai yang punya jabatan, jangan sombong dengan apa yang Anda miliki. Saudara rahimakumullah, ingat bahwa setiap kesombongan adalah kehinaan. Ketika seseorang sombong, dia merasa dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada orang yang sombong. Sombong dengan apapun Allah murka. Al-kibriya uridai, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani adkhaltuhun nar. Siapa yang menandingi aku, maka aku masukkan neraka. Artinya apa? Kesombongan dengan apapun dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala dan siap-siaplah masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Melayani dengan baik. Memang melayani dengan baik. Kamu bilang itu tak ada harganya di situ. Tak melayani dengan Melayani baik. dengan baik. Sebenarnya kayak gitu. Anak ibuku yang keluar menyampaikan barang. Subhanallah. Ternyata betul. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh iblis, jatuh dalam sombongannya. Padahal tahu, iblis itu syaitan, jin. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat darajat iblis itu karena kehebatan ibadahnya, kehebatan taatnya, kehebatan zikirnya, bisa duduk bersama malaikat. Cuba bayangkan. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan perintahkan kepada malaikat, iblis lagi bersama malaikat, sujud untuk Nabi Adam. Kata iblis, "Ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Tidak mau masujud untuk Nabi Adam, terasa saya lebih baik. Di sini jatuh yang orang hebat taatnya, hebat ilmunya, tapi ternyata jatuh dalam perasaan yang ada dalam hatinya, itulah sombong. Saya ingat satu cerita luar biasa. Imam Du'a, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama paling besar di Mesir. Ilmunya luar biasa. Ilmu tafsir, ilmu pendidikan, ilmu agama luar biasa. Dia pernah isi acara dalam satu jamiah. Habis itu dia keluar dari jamiah. Semua murid-muridnya saking bangga dan bahagia, mau salaman, mau pelukkan Syekh itu, belum ada kesempatan. Begitu Syekh naik mobilnya, saking mereka bahagia, mau memuliakan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sampai mereka mau angkat mobilnya. Subhanallah, luar biasa. Mobil, mau angkat mobilnya. Setelah itu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi suruh supir, ayo cepat, kita keluar aja dulu. Begitu dia keluar, perintahkan supir berhenti depan masjid. Begitu berhenti depan masjid, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi masuk masjid itu. Anaknya ada di mobil. Nunggu lama, gak keluar-keluar ini. Ada apa? Kira mungkin mau salat atau mau salaman sama orang atau ada hajat. Tapi lama banget. Keluar mencari ayahnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketemu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dengan bajunya lagi bersihin kamar mandi. Hah? Ayahku? Ayahku? Lagi apa di sini? Kok begitu? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mereka memujikan saya, mereka memuliakan saya. Saya terasa ada sesuatu dalam hati saya. Jangan-jangan sampai saya sombong gara-gara mereka itu. Saya terasa nafsu saya agak terasa saya paling baik. Karena itu saya menghinakan nafsu saya ini dengan bersihin kamar mandi. Allahu Akbar. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Betul. Orang yang berilmu, orang yang dekat kepada Allah, orang yang sudah yakin Allah tahu apa isi hatinya. Dia tidak mungkin sombong karena tidak mungkin
cinta Allah dengan sombong itu terkumpul dalam satu hati? Tidak mungkin. Karena itu, mari apapun yang kita miliki, apapun kehebatan kita, tetap kita rendah hati, karena itu jalur ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Abi Amir? Masya Allah Syekh, Masya Allah, luar biasa. Saudaraku rahimakumullah, betapa indahnya seorang alim ketika dia tawadhu. Betapa mulianya seorang yang berilmu ketika dia tawadhu. Saudaraku rahimakumullah, setiap kesombongan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kesombongan identik dengan perbuatan iblis. Dan Allah paling tidak suka kepada siapapun yang sombong. Suatu hari, salah seorang nabi yang Allah utus ternyata juga pernah terjatuh dalam sebuah perbuatan yang ini harus dihindari. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, siapakah yang paling alim di muka bumi? Nabi Musa, ya, gak terasa tiba-tiba menjawab, ana a'lamu ahlil ard. Aku paling alimnya orang di muka bumi. Mendengar jawaban ini, Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar mencari ilmu. Di belahan sana, wahai Musa, ada orang yang lebih alim daripada kamu. Nabi Musa mencari dan mencari. Sampai Nabi Musa, dia mencapai jarak yang sangat jauh. Dan kemudian setelah itu, Nabi Musa bertemu dengan guru tersebut. Dialah Khidir. Nabi Musa berguru. Nabi Musa ternyata memang diajak untuk melihat langsung betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa masih banyak ilmu yang Nabi Musa belum tahu. Dan Khidir memberitahukan, saudara-saudara, ini dia, bahwa seseorang tidak ada pilihan kecuali harus tawadhu, merendahkan hatinya di depan Allah dan merendahkan dirinya. Dan jangan sampai dia ada kesombongan setitik noda pun. Ayo jaga, jangan sampai ada kesombongan apapun kelebihan Anda, apalagi Anda seorang alim. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azim sultanik. Ya hayya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma alimna tawadhu ya Allah. Ya Allah, ajari kami agar kami bertawadhu ya Allah. Jangan sampai kelebihan yang Kau berikan kepada kami, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan ilmu, jangan sampai itu semua membuat kami sombong. Tanamkan kepada kami ya Rabbal alamin kesadaran bahwa semua kelebihan yang kami dapatkan adalah karunia-Mu ya Allah. Tidak pantas kami sombong ya Rabbal alamin. La haula wala quwata illa bik. La haula wala quwata illa bik. La haula wala quwata illa bik. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali karena pertolongan-Mu ya Rabbal alamin. Kami bisa menjadi kaya karena pertolongan-Mu ya Allah. Kami menjadi alim karena pertolongan-Mu ya Allah. Sungguh ya Rabb, mohon Kau lindungi kami jika kami kelak mendapatkan ilmu. Tolong jaga diri kami ya Rabb, jangan sampai kami sombong. Jika kami mendapatkan harta, jangan sampai kami sombong. Jika kami mendapatkan jabatan, jangan sampai kami sombong ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.